Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Senang sekali saya Afriansyah bisa menyapa kembali para pejuang ASN tahun 2023. Selamat datang di Nurse Education Channel. Buat kalian yang baru bergabung di channel ini, yuk bantu channel ini semakin berkembang dengan cara tekan tombol subscribe-nya sekarang juga, karena subscribe itu gratis ya. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like, share, dan komen sebanyak-banyaknya. Oke teman-teman, seperti biasa kita hari ini akan latihan soal lagi untuk persiapan tes kompetensi teknis khususnya tenaga perawat rekrutmen P3K tahun 2023. Yuk langsung saja kita ke contoh soalnya. Oke teman-teman, kita ke soal yang pertama. Seorang perawat telah melakukan pengkajian pada pasien dengan keluhan sesak nafas. Frekuensi pernafasan 28 kali per menit. Kemudian dilakukan analisis data, menginterpretasikan data, serta mengidentifikasi masalah dan juga merumuskan diagnosa keperawatan. Apakah tahapan selanjutnya yang akan dilakukan oleh seorang perawat? A. Membuat rencana tindakan. B. Menganalisis data pengkajian. C. Mengimplementasikan tindakan. D. Melakukan pengumpulan data fokus. Atau E. Mengevaluasi kemajuan tindakan keperawatan. Oke teman-teman, di soal yang pertama adalah berkaitan dengan proses pemberian asuhan keperawatan, yang dimana ini merupakan salah satu jenis soal sesuai dengan kisi-kisi terbaru. Oke, dikatakan pada kasus ya, seseorang ini mengalami sesak nafas dan frekuensi pernapasan adalah 28 kali per menit. Saat ini perawat telah melakukan analisis data. Setelah dikumpulkan beberapa data, maka perawat ini menginterpretasikan data. Maka jadilah masalah keperawatan. Serta perawat ini telah merumuskan diagnosis keperawatan. Nah, kira-kira apakah tahapan selanjutnya yang akan dilakukan perawat? Oke teman-teman, terdapat 5 proses pemberian asuhan keperawatan, yang dimana dimulai dengan proses pengkajian. Nah, setelah kita mengumpulkan data dari pengkajian, maka kita menganalisis data tersebut ya, dan menginterpretasikan data menjadi masalah keperawatan. Maka muncullah diagnosis keperawatan. Nah, setelah perumusan diagnosis keperawatan tersebut, maka hal yang kita lakukan adalah membuat rencana tindakan atau intervensi atau planning kita. Kira-kira apa nih yang akan diberikan pada pasien ini? Misalnya, beri oksigen nasal kanul berapa LPM, atau berikan posisi semivolar, atau ajarkan teknik relaksasi nafas dalam, dan lain sebagainya. Itu kita buat rencana tindakan. Nah, setelah kita membuat rencana tindakan, maka hal selanjutnya adalah kita mengimplementasikan yang telah kita buat rencana tadi. Ya. Nah, setelah kita berikan implementasi, maka kita selanjutnya adalah mengevaluasi kemajuan dari tindakan keperawatan. Dan evaluasi merupakan proses yang terakhir dalam asuhan keperawatan. Sehingga soal yang pertama, jawaban yang benar adalah yang A, yaitu membuat rencana tindakan. Dan saya rasa soal ini cukup mudah ya, karena ini kan berhubungan dengan kegiatan kita sehari-hari. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 2. Seorang perawat bertanggung jawab merawat seorang pasien dengan stroke hemoragik dalam melakukan ADL atau aktivitas. Pasien membutuhkan 2 orang atau lebih untuk mobilisasi dari tempat tidur ke kursi roda. Kebutuhan nutrisi dan cairan dipenuhi melalui intravena dan infus dan melalui sonde. Pasien tidak mampu mandi sendiri dan harus dibantu oleh keluarga atau perawat. Pemantauan tanda-tanda vital dilakukan oleh perawat setiap pergantian shift. Apakah tingkat ketergantungan perawatan pada pasien tersebut menurut Douglas? A. Minimal care, B. Partial care, C. Total care, D. Intermediate care, atau E. Mediate care. Oke teman-teman, sebelum kita jawab soal ini, dilihat dari optionnya, maka ini mengarah kepada tingkat ketergantungan perawatan pada pasien, yang dimana terdapat beberapa tingkatan ketergantungan perawatan, yang dimana ada dikenal dengan
minimal atau partial care, dan juga total care. Nah, sekarang kita lihat dari kasusnya, dikatakan bahwa pasien ini dalam melakukan ADL-nya atau aktivitas, pasien membutuhkan 2 orang atau lebih untuk mobilisasi dari tempat tidur ke kursi roda. Kemudian kebutuhan nutrisinya juga dipenuhi melalui intravena atau infus dan juga NGT. Pasien tidak mampu mandi sendiri dan harus dibantu oleh keluarga atau perawat. Nah, dari data yang telah kita kumpulkan tadi, maka tingkat ketergantungan perawatan pada pasien ini adalah apa, teman-teman? Ya, total care. Mengapa total care? Karena semuanya harus dibantu oleh keluarga dan juga perawat. Nah, tingkat ketergantungan total itu diberikan pada pasien yang semua aktivitasnya itu dibantu, seperti mengatur posisi, pemeriksaan tanda-tanda vital, ya. Maka jawaban yang benar untuk soal nomor 2 adalah yang C, yaitu total care. Jika teman-teman melihat dari kelima option ini, yang teman-teman harus eliminasi terlebih dahulu adalah D dan juga E, dikarenakan intermediate atau mediate care ini bukan merupakan tingkat ketergantungan menurut Douglas. Oke. Nah, sedangkan minimal atau partial care ini adalah pasien dapat melakukan aktivitasnya sendiri dan juga ada yang dibantu oleh keluarga dan juga perawat. Sedangkan total care keseluruhan aktivitasnya dibantu oleh perawat atau keluarga. Bisa ya membedakan tingkat ketergantungan perawatan ini. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, sedikit ada informasi buat kalian yang sedang mencari platform belajar online untuk persiapan tes P3K. Nah, di sini aku perkenalkan, ini ada Sobat P3K, yang dimana ini merupakan salah satu tempat platform belajar yang saat ini kalian butuhkan untuk menghadapi tes P3K, khususnya untuk tenaga perawat. Apa-apa saja keunggulan dari Sobat P3K? Yang pertama, Sobat P3K bisa diakses selama 1 tahun. Yang kedua, terdapat pembahasan dan kunci jawaban yang lengkap. Yang ketiga, terdapat latihan sistem CAT dan real time. Yang keempat, terdapat statistik nilai dan skor, sehingga kalian bisa mengetahui tingkat kemampuan kalian sejauh mana. Yang kelima, Sobat P3K ini cukup mudah untuk diakses, yaitu bisa menggunakan komputer, laptop, dan juga smartphone. Harganya cukup murah teman-teman, hanya 99.000. Total biaya admin 4.000 sehingga menjadi 103.000. Terdapat 5 paket latihan P3K meliputi kompetensi teknis, manajerial, sosial-kultural, dan wawancara, yang dimana masing-masing per tryout-nya terdapat 105 soal. Caranya cukup mudah teman-teman, kalian cukup mengklik link yang ada di kolom deskripsi video ini, lalu nanti akan diarahkan seperti di gambar nomor 1. Kalian akan disuruh membuat akun menggunakan email. Nah, yang kedua, setelah kalian membuat akun, kalian disuruh login menggunakan email yang telah digunakan tadi dan juga password. Nah, lanjut ke langkah yang ketiga, akan muncul dashboard seperti yang di nomor 3. Nanti kalian tinggal klik beli tryout P3K. Nah, nanti kalian tunggu approve dari adminnya. Cukup mudah, yuk beli sekarang di Sobat P3K. Baik teman-teman, kita ke soal nomor 3. Seorang kepala ruangan ditugaskan oleh bidang keperawatan di Bangsal yang memiliki masalah pelayanan keperawatan, yang diantaranya ketenagaan dan fasilitas yang kurang memadai. Kepala ruangan melakukan kegiatan analisa situasi masalah, memperoleh informasi mengenai masalah, dan membuat target jangka pendek dan jangka panjang untuk menyelesaikan masalah tersebut. Apa kegiatan yang dilakukan perawat tersebut dilihat menurut konsep manajemen? A. Organizing, B. Actuating, C. Controlling, D. Evaluating, atau E. Planning. Nah, di soal nomor 3, jika kita lihat dari optionnya, maka materi ini adalah berhubungan dengan manajemen keperawatan, yang dimana terdapat beberapa tahapan
atau konsep dari manajemen keperawatan, yang dimana dimulai dari planning hingga evaluating. Oke teman-teman, di soal nomor 3 di sini dikatakan bahwa kepala ruangan melakukan kegiatan analisa situasi masalah, memperoleh informasi mengenai masalah, dan membuat target jangka pendek dan jangka panjang untuk menyelesaikan masalah. Nah, inilah poin-poin yang ada pada soal ini, yang dimana seorang kepala ruangan membuat target untuk menyelesaikan masalah tersebut. Maka, jika dilihat dari data tersebut, kira-kira tahapan yang mana nih yang sedang dilakukan kepala ruangan ini? Apa teman-teman? Iya, adalah membuat perencanaan atau planning. Maka jawaban benar adalah yang E. Planning merupakan sebuah target yang digunakan untuk menyelesaikan masalah, yang dimana perencanaannya berupa persiapan rumusan suatu persoalan untuk mencapai tujuan. Ya. Oke. Sedangkan option A hingga D merupakan pilihan yang dapat mengacu pada setelah dilakukannya planning atau perencanaan. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Oke teman-teman, kita ke soal nomor 4. Seorang kepala ruangan di ruang Ratna membawahi 20 orang staf perawat yang terdiri dari ketua tim dan perawat pelaksana. Kepala ruangan tersebut membiarkan ketua tim dan perawat lainnya bekerja sendiri tanpa pengawasan yang ketat. Apa tipe kepemimpinan yang sesuai dengan perawat tersebut? A. Otoriter, B. Karismatik, C. Demokratis, D. Laissez-faire, atau E. Situasional. Oke teman-teman, di soal nomor 4 ini lagi-lagi kita berkaitan dengan manajemen keperawatan. Nah, soal seperti ini juga merupakan soal langganan teman-teman, keluar saat ujian, yang dimana yang ditanyakan adalah jenis atau tipe dari kepemimpinan. Oke, sekarang kita bedah kasusnya, yang dimana pada kasus dikatakan bahwa seorang kepala ruangan membiarkan ketua tim dan perawat lainnya bekerja sendiri tanpa pengawasan yang ketat. Ya, yuk sekarang kita bahas satu persatu untuk tipe-tipe kepemimpinan. Yang pertama adalah otoriter. Nah, tipe kepemimpinan otoriter mendominasi kelompok. Bawahan cenderung harus mematuhi dan melaksanakan keputusan pimpinan walaupun risiko yang diambil cukup banyak. Yang kedua adalah demokratis, yang dimana keputusannya berasal dari anggota kelompok yang terlibat. Yang ketiga, situasional. Situasional di sini berdasarkan kejadian tertentu setiap harinya. Tidak tetap pendirian ya. Dan yang terakhir adalah laissez-faire, yang dimana menggunakan pendekatan pasif dengan menyerahkan pengambilan keputusan pada kelompok tanpa pengawasan yang ketat. Nah, berdasarkan penjelasan jenis-jenis tipe kepemimpinan tadi, kita balik lagi pada kasus. Ya, pada kasus dikatakan bahwa kepala ruangan membiarkan ketua tim dan perawat lainnya bekerja sendiri tanpa pengawasan yang ketat. Maka, jenis tipe kepemimpinan pada kasus adalah yang D, yaitu laissez-faire. Oke teman-teman, silakan kalian hafalkan jenis atau tipe kepemimpinan ini, dikarenakan ini juga soal langganan ketika ujian. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke teman-teman, kita ke soal nomor 5. Seorang perempuan usia 21 tahun datang ke poli kebidanan pada tanggal 27 Juli 2023. Pasien menyatakan sudah melakukan pemeriksaan dengan tes kehamilan urin dan hasilnya positif. Pasien bertanya apakah ada pemeriksaan lain yang memastikan kehamilannya saat ini. HPHT klien yaitu tanggal 6 April 2023. Apakah pengkajian keperawatan untuk menentukan kepastian kehamilan pasien tersebut? A. Pemeriksaan HCG dengan serum darah. B. Pemeriksaan DJJ dengan Doppler. C. Pemeriksaan tanda Chadwick.
D. Pemeriksaan tanda Gödels. E. Pemeriksaan tanda Piskaczek. Oke teman-teman, di soal nomor 5 adalah berkaitan dengan mengetahui kepastian kehamilan atau tanda pasti dari kehamilan, ya, dimana pada kasus dikatakan bahwa ada ibu hamil datang ke poli kebidanan tanggal 27 Juli tahun 2023. Pasien menyatakan sudah melakukan pemeriksaan dengan tes kehamilan urin dan hasilnya positif, ya, yang dimana HPHT-nya adalah 6 April 2023. Pasien ini bertanya apakah ada pemeriksaan lain untuk memastikan kehamilannya. Oke teman-teman, jadi terdapat beberapa jenis tanda dari kehamilan. Ada yang tanda pasti dan tanda kemungkinan kehamilan. Nah, sedangkan berdasarkan data dan juga option, maka pilihan kita adalah menuju pada yang B, yaitu pemeriksaan DJJ dengan Doppler. Mengapa? Dikarenakan pemeriksaan DJJ dengan Doppler dapat dilakukan sejak usia kehamilan 10 hingga 12 minggu. Ya, dan pemeriksaan DJJ adalah memeriksa dengan cara mendengarkan dan menghitung denyut jantung janin selama 1 menit penuh dengan bantuan alat yang bernama Doppler atau Linex. Dengan pemeriksaan DJJ tadi, kehamilan dapat menjadi lebih pasti. Ya, sehingga jawaban benar adalah yang B, pemeriksaan DJJ dengan Doppler. Sekarang kita bahas satu persatu untuk optionnya. Nah, teman-teman, jika dilihat dari optionnya, terdapat 3 jenis tanda kemungkinan kehamilan. Artinya bukan tanda yang pasti untuk menentukan kehamilan. Yang pertama adalah tanda Kedwick. Apa sih tanda Kedwick? Tanda Kedwick adalah adanya perubahan warna pada bagian selaput lendir vulva dan nampak warnanya lebih ungu. Sedangkan tanda Gödels dilakukan pemeriksaan di mana serviks akan teraba lunak. Dan yang ketiga, tanda Piskaczek adalah dilakukan dengan cara mengecek adanya pembesaran pada bagian uterus. Nah, ketiga ini adalah tanda kemungkinan untuk memastikan kehamilan. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Baik teman-teman, tidak terasa sudah di akhir video. Terima kasih buat kalian yang telah menonton video ini sampai selesai. Semoga adanya video ini bisa membantu teman-teman semua untuk mempersiapkan diri untuk tes P3K dan juga PNS. Semoga kalian bisa lulus dengan nilai yang memuaskan dan dengan pilihan penempatan masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.